Ya ampun di situ ya. Apa kabar? Mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat, baik. Sudah siap? Di depan layar kaca Anda tentu sudah siap ya. Hanya bulu mata saya yang belum siap karena belum nempel sepenuhnya. Tapi saya ready. Ada Daniel juga di pojok sana yang akan menemani Anda di acara Rupi's The Secret Club. Ada teman saya Indra Bekti yang selalu bersemangat, senang banget ya kalau kamu tuh energinya so positif ya. Kita ke pojokan dulu untuk membahas berita-berita yang hot, baik yang datang dari dunia nyata maupun dari dunia maya. Indra Bekti mau ngapain? Tentu mau mengomentari berita yang lagi hangat, yang lagi diperbincangkan, apalagi kalau bukan mengenai RB. Ya kan, yang kemarin sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi kemarin setelah menjalani pemeriksaan ya sebagai saksi, malam tadi ditetapkan sebagai tersangka. Dan pengacaranya kita baru tahu ya, pengacaranya ternyata nambah ya ini ya. Beda lagi sama yang kemarin ya. Nambah berarti ada Hotma Sitompul. Kemarin juga aku lihat ada Bang Milano juga gitu ya. Wow, luar biasa. Luar biasa maksudnya ya. Kemudian juga dari pengacaranya komentarnya, keterangannya kemarin adalah mengharapkan dari pihak RB itu mengharapkan perdamaian gitu ya. Coba kita lihat yang berikut ini. Oke baik, ini ada juga ya sebelum Bang Hotma ini memberikan keterangannya bahwa pihak RB itu menekankan perdamaian, juga pengacara yang sebelumnya yang sering diwawancara itu juga sempat mengatakan bahwa ada sampai ada artikelnya ya, bahwa berharap ya nggak apa-apa deh, ada tuh artikelnya, betul juga artikelnya yang dia bilang ya nggak apa-apa deh, ini kasus diproses aja tapi jangan sampai cerai, itu ada kan? Ada? Kok nggak ada? Aku udah pesen. Kok nggak dimasukin? Aduh, justru itu yang mau aku komentarin ya kan gitu. Jadi ada tuh komentar statement pengacaranya gitu. Ya bahwa iya berharap jangan bercerai gitu ya. Lalu kita baca komentar netizen ya. Komentar netizen bunyinya adalah alhamdulillah satu step lagi masuk penjara. Terus cerai sama Lesti. Ini netizen berharapnya begini ya kan. Lesti harus bahagia. Mohon maaf, mana nih yang dulu kawal Leslar sampai halal? Sekarang kalian harus kawal sampai cerai. Astaga. Yang berikutnya lagi ada harga diri Lesti dan nyawanya yang penting. Tidak ada kata damai gitu ya. Lagi komentar berikutnya. Ada lagi gak ada ya. Dan kalau dari keterangan polisi juga kan menyebutkan bahwa ini bukan terjadi sekali, tapi sudah beberapa kali. Kayaknya selain yang kasus meja biliar dan bola biliar itu, juga kayaknya kalau disebut banyak ya kan harusnya lebih dari 2 kalau banyak gitu ya. Tapi kan di luar semua ini, saya kan pernah bercerita bahwa ada beberapa teman saya yang juga mengalami kasus KDRT gitu ya. Memang mereka bingung, tapi ketika mereka memutuskan untuk melanjutkan pernikahan, ya KDRT-nya tidak berhenti, gitu ya. KDRT-nya tidak berhenti selama yang pihak pasangan yang melakukan KDRT itu tidak menyadari bahwa itu kesalahan dan tidak menyadari bahwa dia butuh pertolongan. Itu ada perilaku yang salah yang harus dibenarkan, gitu kan. Itu satu. Yang kedua, ketika pun memutuskan untuk bercerai, ini dari pengalaman teman-teman saya yang akhirnya memutuskan untuk bercerai dari pasangan-pasangan toksik. Perceraiannya tidak mudah karena pasangan ini mempersulitnya, ya pasangan toksik ini mempersulitnya. Entah dengan penguasaan properti, entah dengan tuntutan yang lain lagi, jadi saling menuntut hukum gitu. Akhirnya pokoknya seperti seolah-olah disandera gitu. Jadi itulah yang namanya pasangan toksik ya. Panjang nih. Jadi kita dukung siapapun di luar sana yang menjadi korban KDRT gitu ya, cari pertolongan. Yang pertama, kita dulu harus selamat. Jadi kalau mau mikirin anak, kita harus selamat. Baru kita bisa memikirkan yang lain-lain, orang yang kita cintai, anak kita. Gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang lagi ramai juga. Ini dari Twitter ya, tapi udah dihapus sama Brisya Jody gitu. Ya kan? Ini menarik sih, kalau buat aku sih menarik ya. Ini juga mengenai hubungan, tapi hubungan yang muda-mudi gitu ya. Brisya Jody tiba-tiba men-tweet seperti ini, bunyinya tweetnya adalah, maafin aku ya Lala ke Marion Jola ya. Aku lagi ngejalanin karmanya. Dan semoga aku bisa ngelewatin semuanya. Makasih udah kasih peluk katanya gitu. Nah kita bingung ada apa sih? Oh ternyata gini loh. Ini berkaitan dengan dulu penyanyi yang namanya siapa? Julian Jacobs. Julian Jacobs kan dulu jadian sama Marion Jola. Habis putus sama Marion Jola, terus jadian sama Brisya Jody. Sebenarnya bukan merebut pacar sih, bukan. Tapi ini adalah 2 teman yang ya 2 sahabat yang kemudian pernah menjalin hubungan dengan orang yang sama gitu kan. Nah itu ada penjelasannya dari Brisya Jody, bunyinya gini penjelasannya.
Walaupun ini beda kasus, tapi sumpah sih aku nggak mau lagi sama mantan teman. Pelajaran amat berharga ini, terima kasih Tuhan, katanya gitu. Dia nggak mau lagi sama mantan teman. Walaupun ini bukan penelikungan ya, bukan. Jadi habis dari Renjola 6 bulan kemudian baru sama Brisia Jody. Kenapa dia menyesal? Karena dia ngerasa setelah dia jadian sama si cowok itu, Brisia Jody merasa dirinya menjauh dari Marianjola. Padahal mereka tadinya sahabatan. Karena dia pikir Marianjola marah nih. Padahal Marianjola sih nggak marah, biasa aja gitu ya. Itu nih. Aku baru dekat sama Jul 6 bulan setelah mereka putus. Lalu selama mereka pacaran aku gak pernah kontakan sama Jul karena emang gak kepikiran ke situ sama sekali. Kenapa minta maaf? Karena ini aku jadi menjauh dari dia dan percaya bahwa dia benci banget sama aku padahal dia sayang sama aku. Ini maksudnya Marianjola gitu ya. Gitu. Nah tapi ya terserah sih. Bagaimana dengan Anda? Apakah Anda mau dengan mantannya teman? Kamu pernah gak gitu? Enggak. Ya tapi kan namanya jodoh kita nggak pernah ada yang tahu lah ya gitu. Tapi itu kan pelajaran dari Brisia Jody. Tapi kenapa dihapus tweetnya? Udah kadung di capture. Baik, sekarang ada pendapat apa dari teman saya Indra Bekti mengenai pasangan yang pernikahannya pernah dia MC-in, yaitu Leslar. Kita lihat dulu profil Indra Bekti berikut ini. Indra Bekti, artis dan presenter yang mengawali karir sebagai daber saat SMP ini pernah menjadi model majalah remaja, penyiar radio, membawakan acara Tralala Trilili bersama Agnes Monica tahun 2000 hingga makin dikenal lewat acara Ceriwis bersama Indy Barens tahun 2003. Pria yang menikah dengan Aldila Jelita pada 10 Oktober 2010 setelah pertama kali bertemu di Bandara Kuala Lumpur, Malaysia ini telah dikaruniai 3 anak bernama Davania, Annabelle, dan Kenworth yang meninggal 30 menit setelah lahir. Pria berdarah Jawa Minang yang pakaian dan gayanya diatur istrinya ini pernah dilarang tidur bersama istri karena model rambutnya mulet dan tidak sesuai dengan keinginan sang istri. Indra yang menjadi salah satu pembawa acara pernikahan Lesti Kejora dan Rizky Bilar pada tahun 2021 ini mengaku tak menyangka karena pasangan yang dia juluki Lovey Devey mendapat permasalahan KDRT. Benarkah jika memang terbukti terjadi KDRT seperti yang diberitakan, Indra Bekti berharap Rizky Bilar dihukum seberat-beratnya. Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, sudah bersama dengan Indra Bekti. Ini ada artikelnya nih, Bekti. Butut aniaya Lesti Kejora, Indra Bekti berharap Rizky Bilar dihukum seberat-beratnya. Gitu ya. Kamu sebenarnya ketika tahu berita ini gitu ya, benar kamu tuh tadinya nganggap ini nggak benar nih, ya, settingan kan semata. Begitu, ya mungkin apakah ini settingan ya, masih kayak belum percaya gitu karena ya mereka segitu lovely Davi gitu kan ya, kalau ketemu kan baru terakhir aku ketemu sama mereka tuh di acaranya pernikahannya anaknya gubernur Lampung lah gitu. Itu berapa bulan yang lalu? Sebulan. Okay. Mereka masih gitu. kelihatan mesra gitu. Iya gitu ya, kelihatan masih yang mesra sepertinya gitu kan, kita bercengkrama lah sama-sama bareng-bareng. Nyanyi mereka di atas panggung bareng-bareng. Pegangan tangan gitu. Iya, pegangan tangan seru-seruan gitu kayaknya. Nah, tiba-tiba terus dari asisten aku, Pak, udah dengar belum berita? Apaan? Tak gitu katanya. Loh, ya Allah. Terus yang kamu lakukan ketika tahu berita itu ngapain? Aku coba hubungin ke si WA ke Lesti, WA ke Bilar gitu. Bilar gitu. Nggak digubris. Tapi gitu. dibaca sama dia. Nggak tahu deh, karena contengnya masih satu gitu kali ya. Berarti kamu diblok jangan-jangan. Kayaknya sih. terus nah, ke Lestinya? Ke Lesti juga pun gitu belum ada jawaban karena pada saat itu juga aku coba menghubunginya. Nah, gitu. itu kejadiannya kan baru banget ya pada laporan dan hari itu keluar berita juga betul. Ya. Nah, ini coba kita lihat ini seperti apa sih kedekatannya Bekti sama pasangan Leslar. Ini salah satunya adalah Bekti ini pernah jadi host rangkaian pesta pernikahannya Leslar. Jadi bukan cuma satu acara ya, tapi rangkaian. 5 rangkaian itu ya. Jadi bukan di satu kota ya? Itu ada lagi sebenarnya di stasiun TV swasta yang lain gitu. Itu kamu juga? Tadinya hampir mau aku, tapi nggak jadi. Itu juga tadinya hampir aku. Oh gitu? Tapi aku nggak jadi juga. Kita lihat yang berikut ini ya. Sayang banget gitu loh. Ini kamu jangan lihat, ini bulu mataku copot sebelah. Yang berikut ini kita lihat ini tadi malam sudah diputuskan bahwa Bilar itu sudah resmi sebagai tersangka begitu ya. Coba kita lihat ini statement dari pihak kepolisian seperti apa berikut ini. Terkait dengan hasil pemeriksaan sebelumnya terhadap saksi-saksi yang lain, termasuk juga keterangan saksi korban dan juga tentunya hasil visum yang mendukung adanya kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor, bisa saya sampaikan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dari Satreskrim Polres Metro Jakarta Selatan telah menaikkan status saudara Muhammad Rizky dari saksi menjadi tersangka.
begitu ya. Itu kamu Bekti, kamu kan lihat tuh ya potongan cuplikan videonya. Walaupun memang kalau kita lihat di media sosial kan agak ngeblur-ngeblur. Iya, betul. Tapi kan kamu lihat tenaganya tuh yang wah gitu tuh. Itu kamu ketika melihat itu Iya, apa sedih reaksi kamu? banget gitu. Wah, ini kok masa sih Bilar begini amat gitu ya. Terus sampai segitu gemesnya gitu, mah kenapa gitu. Terus kemudian ya kayaknya tuh untungnya dia kepleset ya. Kalau enggak mungkin bisa aja kena gitu. Oke. Ya Lesti dilindungilah oleh Allah gitu ya. Maksudnya akhirnya bisa nggak sampai kena lah gitu. Tapi kamu merasa Banget sih. kecewa sekali. Kecewa banget ya kalau memang ini benar terjadi, benar terbukti ya kecewa banget gitu. Padahal semua teman-temannya yang pada saat di acara tersebut gitu, khususnya teman-teman memang sudah dekat dari Lesti dari nol gitu kan ya, yang selalu mewanti-wanti agar Bilar jaga dedek gitu. Nah, Nggak, kok malah kenapa sih teman-temannya itu selalu bermewanti-wanti jaga dedek. Nah aku ingin tahu kenapa. Ini ada banyak bukan cuma satu ya. Kenapa? Apakah kalau dedek sama yang lain juga begitu wanti-wantinya atau karena sama yang ini maka diwanti-wanti begitu? Ya pastinya kan ini kedekatan dengan keluarga ya kita para peserta dan juga host ya gitu kan dengan Dede sebagai waktu itu juga peserta gitu kan memang sedekat itu ya host dengan peserta gitu kan. Terus kita lihat dari nol ya kan, terus mereka beranjak kemudian sukses begitu kan. Terus ya sempat kita lihat juga Ya lo pertanyaannya kalau Dede sama yang lain apakah wanti-wantinya juga seperti itu? Ya nggak tahu ya karena gini, karena kalau sama dulu yang Rizky dulu, yang Rizky yang dulu gitu ya kita lihat memang mereka berdua kan kita tahu awalnya kayak gimana mereka itu si Rizky juga dulu tuh gimana pacarannya seperti apa sifat-sifatnya seperti apa kita lihat secara langsung. Nah ini tiba-tiba Bilar yang mungkin kita nggak pernah tahu masuklah ke dalam kehidupannya Lesti gitu tanpa kita tahu mengenai latar belakangnya seperti apa dan ternyata tiba-tiba ya kok Dede bisa kepencut seperti itu dan kemudian juga Bilar di sini ya istilahnya kalian semua tuh seperti keluarga ya. Makanya ketika ada orang lain ya, oh kita belum tahu nih gitu ya kayak apa gitu. itu jadi timbul kekhawatiran seperti itu sih wajar ya gitu. Aku juga kalau anakku tiba-tiba dekat sama siapa kan juga aku siapa dulu nih kenalan dulu dong. Anda siapa? Soalnya Kalau kan cukup cepat kan prosesnya, prosesnya gitu dan tanpa ada pacaran-pacaran lama dulu perkenalan lama tiba-tiba ya karena gara-gara tekanan dari fans ya begitu netizen begitu ya dan akhirnya mereka ya entah siapa yang memanfaatkan ini gitu tiba-tiba menikah. Oke. Manfaatkan apa nih maksudnya? Oke, yang berikut ini juga lagi ramai nih kayak kamu sebagai orang yang menikah udah kemarin kan baru 10-10 ya, baru anniversary ke berapa? 12 tahun. 12 tahun gitu. Ini ada suatu pernyataan yang kita pengen tanya ke kamu. Bunda Inul mengatakan bahwa wajar lah di awal-awal pernikahan, pernikahan baru seumur jagung, itu kalau terjadi pertengkaran keluar kata-kata kasar ya, aksi-aksi begitu gitu ya. Itu katanya wajar. Kalau menurut kamu sendiri apakah menurut kamu itu hal yang wajar di awal-awal pernikahan? Statementnya seperti ini kita lihat. Kamu udah nonton belum ini? Udah nonton. Oh, jadi tahu ya yang kita sensor itu apa tahu ya? Tahu. Kalau menurut kamu setuju nggak seperti itu? Ya kalau bahwa pernikahan itu wajar kalau terucap kata-kata yang untuk kasar. Satu sisi wajar kalau memang ada permasalahan, ada konflik pada saat awal-awal karena kan masih pertama kali culture shock ya antara satu sama yang lain wajar pasangan. adalah konfliknya wajar ya. konfliknya. Tapi kalau dengan kemudian tiba-tiba ada perkataan-perkataan kasar ataupun tindakan-tindakan kasar itu tidak wajar. Itu perlu dipertanyakan dan perlu dilaporkan kalau bisa secepatnya karena udah ketahuan dari awal lebih baik daripada toxic terus gitu kan mendingan langsung stop aja mendingan gitu bukan hal yang kemudian wajar dalam diwajarkan. Iya diwajarkan gitu ya. Diwajarkan itu tidak kalau ya. bisa dihindari hal yang seperti itu Karena gitu. namanya fisik kekerasan fisik ya mau dilakukan oleh laki atau perempuannya gitu itu sudah diatur ya ada peraturan perundang-undangannya gitu betul, ya. KDRT-nya. Nah ini klarifikasi Inul sendiri sudah mengklarifikasi dia bilang yang ramai ini karena video yang tadi statement itu yang di live Instagram itu banyak menuai reaksi netizen yang mengatakan Mbak Inul kenapa kok seperti seolah-olah itu mewajarkan begitu mewajarkan tindakan kekerasan dalam rumah tangga. Lalu ini ya klarifikasinya ya. Aku malas sebenarnya harus klarifikasi soalnya itu cuma potongan video dari live IG. Tapi kalau lama-lama makin kesana kemari udah jelas ya tidak ada aku menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga. Tapi kalau keseruan dalam rumah tangga aku setuju. Oke ya. Tapi ya kalau dipukul mah nggak seru sih. Iya. Gitu ya. Mungkin itu kali maksudnya mungkin ya karena live makanya mungkin agak kurang
ada filter di situ. filternya begitu ya, tapi tidak dan itu kekerasan dalam rumah tangga tidak normal, tidak bukan hal yang biasa gitu ya. Nah berikutnya video yang berikutnya adalah ini ada video Lesti terlihat seolah-olah sudah siap-siap untuk kembali ke tanah air begitu ya. Artikelnya bahkan menulis, ini artikelnya juga nggak tahu ya. Kalau headline itu kadang-kadang ya benar, kadang-kadang itu hanya clickbait. Tapi bunyinya adalah Lesti Kejora mendadak pulang ke Indonesia gara-gara Rizky Bilar jadi tersangka. Nah itu pertanyaan kan? Itu pertanyaan. Jadi ini bukan sebuah fakta. Karena dia yang nulis headline juga masih bertanya-tanya gitu ya. Gitu. Coba ada videonya. Coba kita lihat berikut. Oke, kamu sendiri sebagai orang yang tahu Lesti dari kecil, dari dia mulai merintis karir, kamu nge-MC-in pernikahan ya. Menurut kamu nih ya, kalau lihat pasangan ini kan kamu terakhir lihat sebulan lalu masih lovey-dovey gitu, masih mesra gitu. Kira-kira kecenderungannya apa yang akan diambil dan apa nasihat kamu sih sebetulnya buat kalau Lesti? aku sih dari sisi aku maksudnya ini seperti tadi Bu Feni tadi maksudnya ngomong gitu ya, bahwa memang kalau ternyata pada saat kemudian mungkin rujuk kembali gitu ya, malah KDRT-nya itu tidak berhenti gitu. Nah itu yang aku takutin sih sebenarnya gitu ya. Dari sifatnya ternyata setelah kesini-sini akhirnya terkuak kan gitu ya, Bilar yang temperamental gitu, dan ternyata kita lihat dari kadang-kadang tuh, nah bahkan dari tadi dia melempar bola itu begitu marahnya segitu amat gitu, itu nggak akan, sifat dasar manusia tidak akan berubah gitu. Cuman kalau memang dia ingin berubah, minta maaf, mungkin sikap itu mungkin bisa berubah lama-kelamaan. Cuman sifat dasarnya itu yang mungkin kita nggak pernah tahu, mungkin tiba-tiba akan timbul lagi gitu. Nah jadi aku sih hematnya adalah lebih baik diselesaikan baik-baik, keluargaan ya udah satu masing-masing sih kalau menurut aku gitu. Dan supaya Bilar bisa maksud aku Lesti mendapatkan yang lebih baik daripada Bilar, menurut aku gitu. Tapi jadi kamu kita setuju tahu kalau mereka. terjadi perdamaian tapi tetap terjadi perceraian? Setelah berikut ini kita tanya lagi, jangan kemana-mana, tetap di Rumpi.